silahkan. Ya, silahkan. Silahkan duduk. Sedia. Baik. Ya. Perkenalkan sebelumnya, kami adalah negosiator bagi kedua belah pihak yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyepakati Memorandum of Understanding. Sebelumnya, memorandum ini yang setelah saya baca salinannya adalah berkaitan dengan pembangunan gedung pemerintah yang dalam hal ini adalah SD 044825 yang terletak di Banda Aceh ya. Nah, kemudian akan kita sepakati hari ini poin-poin kesepakatannya apa saja. Perkenalkan sebelumnya terlebih dahulu, nama saya adalah Aginta Faza Anugrah sebagai negosiator pertama dalam hal kesempatan ini. Kemudian rekan saya Ridho Akbarian sebagai negosiator dari dua belah pihak. Kemudian boleh diperkenalkan terlebih dahulu identitas masing-masing para pihak. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak. Iya, Oke, silakan. saya sebagai pihak pertama Pak, yaitu nama saya Beni Nugraha SEME. Saya itu tempat tinggal di Jalan Prof. Majid Ibrahim, Pungujurong, Kecamatan Murasya, Kota Banda Aceh Pak. Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan saya di Kepala Dinas Pendidikan Pak, begitu. Saya sini sebagai pihak pertama. Untuk pihak kedua? Pak, terima kasih. Saya di sini sebagai pihak kedua, sebagai kontraktor untuk yang ditunjuk dari Bapak pihak pertama tadi. Nama saya Audi Syaputra dan alamat saya di Pungujurong, Banda Aceh, Pak. Oh, baik. Kemudian mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita sepakati poin-poin apa kemudian yang dalam kerjasama ini sekiranya perlu disepakati. Tapi sebelumnya untuk menambah keabsahan perjanjian kita pada hari ini, negosiator sendiri akan menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi pertama dihadirkan adalah Ahmad Zulfadli dan saksi kedua adalah Habibullah Harahap. Silahkan kepada para saksi untuk memasuki ruangan. Baik, sebelumnya ini adalah dua orang saksi yang akan dihadirkan pada perjanjian kita hari ini untuk menambah keabsahan perjanjian kita pada hari ini. Bisa kita mulai proses negosiasinya? Bisa Pak. Baik. Baik, kemudian setelah saya menerima salinan dari Memorandum of Understanding masing-masing para pihak, di sini saya membaca yang sebenarnya pada pasal pertama itu para pihak menyepakati kedua hal yang isinya adalah pihak kedua menerima tugas dari pihak pertama untuk melaksanakan pembangunan SD Negeri 044825 Banda Aceh yang berlokasi di Kelurahan Jaya Baru, Kecamatan Ulekareng, Banda Aceh dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kuantitas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, sebenarnya pada pasal 1 ini para pihak sudah menyatakan kesamaan pikiran ataupun pendapatnya, maka apakah masing-masing para pihak menyetujui isi dari pasal 1 Memorandum of Understanding ini yang kemudian akan kita uraikan lebih lanjut dalam Memorandum of Agreement? Setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Dan kemudian kedua belah pihak dalam pasal 2 itu menyebutkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Dan saya melihat di sini kedua belah pihak telah menyepakati dalam pasal 2. Apakah kalian berdua dapat disepakati? Sepakat Pak. Baik, kemudian untuk pasal selanjutnya yaitu pasal 3, di mana saya melihat pihak pertama dan pihak kedua dalam hal ini sudah sepakat antara poin pertama dan poin kedua di pasal 3, yaitu poin pertamanya adalah mengenai pihak kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan. Kemudian disebutkan pula pada poin kedua yaitu pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutus sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja dan juga rancangan anggaran biaya ataupun RAB. Tapi kemudian dalam hal ini saya mengingatkan kepada pihak kedua bahwasanya pihak pertama ada menambahi satu poin dalam pasal ketiga ini yang berbunyi pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi pekerjaan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB. Apakah dalam hal ini pihak kedua dapat menyepakati hal tersebut? Dapat disepakati Pak. Dan kemudian dari pihak pertama itu menyebutkan dalam pasal 4 itu tentang biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek pembangunan SDN 044825 Banda Aceh tersebut adalah sebesar 3 miliar 500 juta rupiah.
Dan kemudian dari pihak kedua itu menyebutkan biaya pelaksanaan untuk pembangunan SDN 044825 Banda Aceh tersebut adalah sebesar 3 miliar 700 juta rupiah. Dan saya sini sebagai negosiator dari kedua belah pihak ingin mencari tahu bagaimana nih angka yang disepakati dari kedua belah pihak. Apakah angka 3 miliar 500 juta rupiah atau angka 3 miliar 700 juta rupiah? Nah, di sini kemudian kita perlu menemukan titik tengahnya, angka mana yang perlu disepakati antara dua perjanjian ini agar dapat kita tuangkan lebih lanjut di Memorandum of Agreement gitu. Bagaimana kedua belah pihak, angka mana yang akan disepakati? Baik Pak, kalau dari saya meminta angka 3,7 miliar karena ini pembangunan skala besar Pak. Bagaimana dari pihak pertama yang disebutkan angka 3 miliar 700 juta rupiah? Gimana ya Pak? Sebenarnya memang kata pihak kedua benar Pak. Ini memang proyek besar Pak dan perlu pembiayaan yang besar juga begitu Pak. Tapi dari kami Pak, pihak pertama ini Pak agak sedikit keberatan Pak karena memang anggaran dari sananya memang 3,5 miliar begitu Pak. Karena dari itu Pak kami cuman sanggup 3,5 miliar saja Pak gitu. Bagaimana pihak kedua? Sanggup Pak dengan angka 3 miliar 3,5 miliar? Kalau 3,5 miliar saya rasa cukup Pak. Namun apabila ada nanti anggaran di luar perkiraan Pak, mungkin saya rasa bisa dibicarakan lebih lanjut Pak. Berarti apabila ada biaya-biaya tambahan dapat disepakati lagi nanti mungkin ya? Ya benar begitu Pak. Baik, mungkin untuk pasal 4 berarti clear, kita sepakati angkanya adalah 3,5 miliar untuk biaya pembangunan SD ini ya? Ya Pak. Baik, setelah kemudian kedua belah pihak menyepakati isi pasal 4 sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya tadi, kemudian saya melanjutkan untuk pembahasan Memorandum of Understanding dari pihak pertama, yaitu Bapak Beni Nugraha selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang dalam pasal 5 terkait masa pemeliharaan, di mana disebutkan di angka 1 bahwasanya masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Kemudian angka 2 adalah pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Bagaimana pihak kedua? Apakah dapat menyepakati isi dari pasal 5 dalam Memorandum of Understanding yang diajukan oleh pihak pertama selaku pengguna jasa dari pihak kedua dalam pembangunan SD ini? Baik Pak, saya sepakat dengan pasal 5 Pak. Berarti di sini pihak kedua menyepakati seluruh isi pasal 5 terkait dengan masa pemeliharaan, yaitu berisi angka 1, angka 2, angka 3 sebagaimana yang saya uraikan tadi? Benar Pak. Baik. Nah, kemudian MOU dari pihak pertama tentang pasal 6 pekerjaan tambah kurang. Yang pertama, pekerjaan tambah atau kurang yang melalui pihak kedua akibat masalah teknis harus diberitahukan kepada pihak pertama. Dan bagaimana dari pihak kedua, apakah dapat disepakati jika pekerjaan tambah atau kurang yang melalui pihak kedua harus memberitahukan dulu kepada pihak pertama? Sepakat Pak. Nah, kemudian setelah tadi pasal 6 dari MOU pihak pertama telah disepakati oleh pihak kedua, kemudian saya melanjutkan pada pasal 7 MOU dari pihak pertama, yang sebenarnya di sini saya melihat dalam salinan adalah isinya sama dengan pasal 5 MOU pihak kedua yang mana terkait dengan pengawasan lapangan. Di sini sama-sama menyebutkan pada angka 1 yaitu sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama yaitu Bapak Beni Nugraha atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pihak pertama dan akan diberitahukan kepada pihak kedua. Kemudian selanjutnya angka kedua juga disebutkan secara sama bahwasanya pihak kedua harus bersedia jika diminta mendampingi oleh pihak pertama dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek. Maka dalam hal ini, apakah kedua belah pihak dapat menyepakati isi masing-masing dari pasal 7 MOU pihak pertama dan juga pasal 5 MOU dari pihak kedua tentang pengawasan lapangan yang sebenarnya isinya saya melihat adalah sama-sama saja. Apakah dapat disepakati? Sepakat Pak. Kemudian MOU dari pihak pertama pasal 8 tentang subkontraktor, keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu tidak diperkenakan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau orang lain di luar surat perjanjian kontrak kerja ini. Bagaimana dari pihak kedua? Apakah dapat disepakati jika pihak pertama tidak diperkenakan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga? Sepakat Pak.
Baik, setelah tadi saya dan rekan saya mengarahkan para pihak untuk menyepakati pasal per pasal, maka kemudian sampailah kita kepada pasal 9 yaitu penutup yang diajukan dan termuat dalam Memorandum of Understanding dari pihak pertama, yang mana dalam hal ini termuat juga dalam pasal 6 Memorandum of Understanding pihak kedua, yang isinya saya lihat sebenarnya sama saja. Dalam angka 1 itu disebutkan bahwasanya jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak dalam hal ini secara mufakat akan menetapkan di kemudian hari. Kemudian yang angka 2 adalah demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan rangkap 2 bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Maka oleh karena itu saya tanyakan kembali, apakah pihak pertama dan pihak kedua dapat menyepakati isi seluruh perjanjian yang sudah kita negosiasi tadi? Sepakat, Pak. Bagaimana pihak kedua sepakat? Baik, saya sepakat, Pak. Kemudian saya tanyakan kepada saksi yang telah dihadirkan dalam sesi diskusi ataupun negosiasi ini, apakah dapat dianggap bahwasanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua sah? Sah, Pak. Baik, kemudian di penghujung ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan pihak kedua selaku kontraktor yang akan menerima pekerjaan yang diberikan oleh ataupun yang dipercayakan oleh pihak pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan, yang dalam hal ini adalah pembangunan SD 044825 di Banda Aceh. Terima kasih telah mempercayakan seluruh proses negosiasinya kepada kami, yaitu pihak negosiator, yang mana saya dan rekan saya dalam hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan negosiasi kita. Harapan saya nanti hasil negosiasinya akan kami rangkap dan akan kami serahkan kembali kepada para pihak pertama dan pihak kedua, yang kemudian akan disusun kembali dalam bentuk MOA ataupun Memorandum of Agreement, yang mana Memorandum of Agreement ini nantinya akan kita diskusikan kembali, akan kita sepakati kembali, akan kita negosiasikan kembali dalam bentuk perjanjian akhir. Dan kemudian saya harapkan apakah pihak pertama dan pihak kedua dapat menyusun Memorandum of Agreement dalam waktu 3 hari ke depan? Bisa, boleh, Pak. Baik, setelah 3 hari ke depan nanti dapat menghubungi saya saja agar kita tentukan kembali tanggal kesepakatan dalam membahas Memorandum of Agreement supaya tercapai kesepakatan akhir dari seluruh perjanjian kerja ini. Apakah dapat disepakati seluruh pihak? Sepakat, Pak. Baik, dengan hal ini kemudian berakhirlah sesi negosiasi kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saksi dan para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lah bodoh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nama yang sama bertahan